Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kalau sebelumnya menggunakan alat peraga, sekarang alat peraga itu harus sudah kita lepas sehingga bisa menghitung hasil jumlah maupun hasil pengurangan. Oke, berdasarkan praktik menggunakan alat peraga itu kita punya seperti ini. Oke. Jadi kalau bilangan bulat gitu ya, ditambah bilangan bulat dua-duanya positif, ini tidak ada masalah. Sudah biasa dilakukan karena sudah belajar operasi pada bilangan asli. Kemudian ini ditambah ini gitu ya. Hasilnya ya dua-duanya negatif ya. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Dan ini ya 3 tambah 4 jadi 7 seperti itu. Kemudian kalau kita mengerjakan seperti ini tuh ya. Nah, ini sama saja dengan mengerjakan ini. Tuh. Kemudian misalnya dalam hal pengurangan ini, contoh yang lainnya misalnya negatif 3 dikurangi misalnya 4 gitu ya. Maka ini sama saja dengan mengerjakan ini berdasarkan alat peraga itu ya. Nah, sehingga hasilnya ya sama dengan ini. Gitu. Begitupun kalau pengurangan begini ya, 3 dikurangi 4 ya ditambah negatif 4 gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari penggunaan alat peraga itu, ini saya bagi di tengah begini. A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah negatif B. Jadi A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah lawan dari B. Lawan ini adalah inverse jumlah, inverse operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, dalam hal ini A dan B-nya adalah bilangan bulat. Adalah bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat tentu bisa positif, bisa negatif ya. Harus diingat. Jadi ini bisa kita anggap sebagai pengertian atau definisi operasi pengurangan. Jadi nanti setiap kali kita mau operasi pengurangan, kalau itu menyulitkan, ubah aja ke penjumlahan, caranya seperti ini. Namun perlu dilatih dulu. Kalau penjumlahan 2 buah bilangan positif kan sudah biasa ya. Nah, ini penjumlahan 2 buah bilangan negatif. Perlu diingat betul-betul. Kalau seperti ini, misalnya ya, negatif 7 misalnya. Sama-sama negatif, jadi hasilnya pasti negatif gitu ya. 5 tambah 7-nya kan 12. Mungkin yang lain lagi misalnya negatif 1 ditambah negatif 8. Maka ini negatif 9. Negatif 2 ditambah negatif 6. Ini hasilnya adalah negatif 8. Nah, seperti itu. Jadi harus sudah bisa mengoperasikan itu tanpa bingung. Negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, itu kan yang diperagakan pada alat peraga itu. Jadi ini kan 5 buah koin berwarna coklat, kemudian ditambah lagi 7 buah koin berwarna coklat. Maka hasilnya adalah koin coklat sebanyak 12. Itu pada peragaan. Oke, kalau ini sudah mahir, sudah tidak ada kebingungan. Selanjutnya mengenal inverse penjumlahan atau lawan lah. Jadi harus disadari 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0. Jadi dalam hal ini 1 atau negatif 1 adalah lawan dari 1.
lawan dari negatif 2 adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi, inverse itu, misalnya inverse jumlah dari 1 itu adalah min 1. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya 0. 0 itu identitas. Nah, kalau saya tanya, berapakah 4 tambah berapa supaya hasilnya 0? Nah, ini harus segera bisa jawab. Ya, tambah negatif 4. Negatif 10 ditambah berapa supaya 0? Ya, pasti ditambah 10 gitu. Seperti itu ya. Oke. Kalau ini sudah, berikutnya adalah semacam menguraikan gitu ya, menguraikan. Jadi menguraikan itu begini maksudnya. 8 penjumlahan bilangan apa saja yang menghasilkan 8, yang dua-duanya positif. Ya, misalnya 2 tambah 6 kan bisa ya. Bisa juga 4 tambah 4 dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ini saya hapus dulu. Berikutnya kita sebut ya semodel seperti ini, tapi dua-duanya tapi bilangan negatif. Misalnya cari 2 buah bilangan negatif yang jumlahnya negatif 8. Tentu bisa kita tuliskan begini. Bisa juga negatif 6 ditambah negatif 2 atau negatif 2 tambah 6 dan lain-lain. Jadi untuk semua bilangan harus bisa menguraikan dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Kalau ini sudah, maka Anda sudah siap untuk menghitung penjumlahan maupun pengurangan 2 buah bilangan bulat. Saya ingatkan sekali lagi bahwa yang ini bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Sekarang contoh, saya kotak-kotak begini aja ya. Kalau 8 dikurangi 6, nah ini tidak ada masalah ya. Tidak perlu diubah juga kayak gini. Karena 8 lebih besar dari 6. Sehingga kalau dihitung pengurangannya ya tidak ada masalah. Gitu. Tapi bagaimana kalau 8 ditambah negatif 5? Gitu. 8 ditambah negatif 5. Nah, di sini yang permasalahannya kan di negatif 5 ini. Ya. Nah, tadi kita sudah berlatih yang model seperti ini. Artinya kalau Anda ingat lagi penggunaan alat peraga koin itu, coba dicek lagi ya. Sebetulnya yang dilakukan itu adalah 8-nya itu, ini berarti ini yang digunakan. Gimana caranya supaya negatif 5 ini habis? Ditambah berapa? Tuh ya. Negatif 5 ditambah berapa supaya habis? Kan ditambah 5 ya. Maksudnya habis itu ditambah supaya menghasilkan 0. Kan harus ditambah 5 kan? Tapi ini ada 8. Berarti 8-nya kita ubah menjadi 3 tambah 5. Seperti itu. Sebetulnya nanti yang akan digunakan adalah sifat asosiatif ya. Jadi sebetulnya ini dibuat begini. Kemudian kita geser kurungnya, itu yang disebut sifat asosiatif. Nah, sebelumnya kan sudah dilatih nih. 5 ditambah negatif 5 itu sama dengan 0. Gitu ya. Maka ini hasilnya sama dengan 3. Wah, gak muat nih. Maka ini hasilnya sama dengan 3. Gitu ya. Langsung aja kalau begitu. Karena yang ini bernilai 0. Nah, itu tadi perlunya berlatih ini. Perlunya berlatih itu. Ya. Nah, contoh yang lainnya. Ini saya hapus dulu. Contoh lainnya misalnya negatif 8 ditambah 5. Negatif 8 ditambah 5. Gitu. Negatif 8 tambah 5. Ini sama dengan, nah kan tadi sudah berlatih ini. Ya, so jangan negatif 8 lah. Misalnya negatif 11 deh. Gitu. Ditambah 5. Maka negatif 11-nya aja kita dekomposisi. Ini namanya dekomposisi tapi dalam hal penjumlahan ya. Negatif 11 itu. Atau 5 ditambah berapa supaya hasilnya 0. Nah kan ditambah negatif 5 ya.
Tapi ini adanya negatif 11. Berarti apa yang kurang? Negatif 6. Gitu. Boleh menggunakan ini. Tapi kalaupun tidak apa-apalah. Ini tuh hasilnya 0. Gitu ya. Ini sama dengan negatif 6. Gitu. Seperti itu. Kemudian misalnya 11 dikurangi negatif 6. Nah, langsung gunakan yang ini. Ini sama dengan 11 ditambah 6, ini tidak masalah. Hasilnya adalah 17. Nah, begitu ya. Berikutnya 4 dikurangi 7. Ya. Tetap kita ubah menjadi 4 ditambah negatif 7. Mudah-mudahan nanti setelah berlatih ini langsung 4 kurangi 7 itu sekian gitu ya. Tidak perlu diurai seperti ini lagi. 4 ditambah negatif 7. Nah, dalam hal ini negatif 7-nya yang kita urai supaya 4 ini nanti ditambah berapa hasilnya 0 gitu ya. Jadi tentu saja ini 4 ditambah negatif 4 ya. Jadi kalau begitu negatif 7-nya diurai menjadi negatif 4 ditambah negatif 3 gitu. Oke, saya batasi di sini. Jadi kita peroleh, nah ini kan 0 nih. Jadi 0 ditambah negatif 3 dan 0 ditambah sesuatu ya hasilnya sesuatu itu sendiri. Nah begitu. Oke, contoh yang lain, negatif 5 kurangi 9. Negatif 5 dikurangi 9, kita ubah ya, menjadi penjumlahan. Gitu. Nah, kalau ini sih penjumlahan 2 buah bilangan negatif. Pasti hasilnya negatif, tinggal 5 ditambah 9. Gitu. Seperti ya, itu ya. Kemudian satu lagi mungkin ya, 8 ditambah negatif 12. Hasilnya, oke, ini beda tanda ya, 8 ditambah negatif 12. Mana yang harus kita buat jadi 0 gitu. Nah, kita lihat di sini, 8 itu supaya jadi 0 nanti kita tambahkan dengan negatif 8. Tambah berapa supaya 0? 8 itu ditambah berapa supaya 0? Ya, tambah 8 gitu ya. Nah, negatif 12 itu bisa kita ubah menjadi negatif 8 ditambah negatif 4. Nah, ini adalah 0. Yang ini 0 ya. Ditambah negatif 4. Kembali lagi 0 ditambah sesuatu, hasilnya sesuatu itu sendiri. Nah, begitu ya. Nah, kita perhatikan. Coba perhatikan lagi. Sebelumnya kan ada begini. 8 ditambah negatif 5 gitu ya. Ini kan tadi diuraikan menjadi 8, ini 3 ditambah 5 ditambah negatif 5 gitu ya. Jadi coba apa bedanya ini, atau apa bedanya ini ya dengan ini, mungkin juga yang ini nih gitu ya. Jadi ini 8 dengan negatif 5, kita tidak mungkin membuat 8-nya ini, jadi maksudnya gini, tidak mungkin dibuat begini. Kemudian nanti negatif 5-nya sama dengan negatif 8 tambah berapa? Akan lebih repot kalau seperti itu. Ya, akan lebih repot. Makanya yang diuraikan adalah 8-nya untuk menghabiskan negatif 5. Gitu ya. Jadi ya seperti ini. Itu lebih mudah gitu ya, daripada kita menguraikan negatif 5 gitu ya. Negatif 5 menjadi negatif 5 negatif 8 ditambah berapa, itu kan relatif lebih susah ya. Jadi seperti itu. Tapi dalam hal ini kita lihat 8 ini 12 tapi negatif. Yang mau kita jadikan apa namanya ya, bahasa gampangnya gini saja, 8 ditambah berapa supaya 0? Kan ditambah negatif 8.
dan negatif 8 itu bisa diperoleh dari sini. Gitu ya. Makanya jadi begini. Jadi pada kasus ini 8 yang diurai, negatif 12 maksud saya yang diurai, tapi pada kasus ini yang diurai adalah 8. Gitu ya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Begitu juga yang ini nih, pada saat mengerjakan ini. Pada saat mengerjakan itu 4 ditambah negatif 7. Tentu kita lebih mudah menguraikan negatif 7 gitu ya, untuk mendapatkan inverse dari 4 daripada menguraikan 4 untuk mendapatkan inverse dari negatif 7. Inverse dari negatif 7 kan sama dengan 7 gitu ya. Jadi kalau begitu penguraiannya ya seperti yang sudah dilakukan. Jadi 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3. Begitu cara mempelajarinya. Nanti mungkin perlu beberapa latihan supaya ketika ketemu soal seperti ini sudah tidak perlu lagi begini. Jadi langsung ketemu hasilnya gitu ya. Saya kira cukup. Video berikutnya adalah membahas pernah nggak sih kita tuh melakukan operasi begini pada soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari deh gitu. Atau yang seperti ini gitu. Kita akan bahas atau saya akan bahas di video berikutnya.